Nah, apa bedanya? Ini mungkin hampir tipis ya. Ya. Bedanya orang ingin dipuji dengan orang yang sedang memberikan Edukasi pelajaran gitu atau ya, edukasi, pelajaran. contoh gitu Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Al-Qur'an yang malah surat gitu bacanya itu gimana? 3 kali Yasin bisa beres 10 menit. 10 menit. Masya Allah. Rekor muri ya. Yang kedengeran tuh Yasin sama Turjaun udah. Andal banget. Menggunjing. Nggak boleh menggunjing, apalagi ngomongin itu. Kecuali yang fakta. Saya yang takut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kami dalam program Ngawening Rasa bersama Jaga Walungan Media. Ketika dunia berantakan, mari kita ngawening rasa. Ya, alhamdulillah di sini sudah ada Ustadz Taufik ya. Masya Allah Ustadz. Dan Ustadz sehat. Alhamdulillah sehat. Selalu sehat ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Sehat. Luar biasa sekali ya. Ustadz Taufik hadir di tengah-tengah kita untuk senantiasa memberikan pencerahan. Ustadz, ini kan bertepatan juga dengan bulan Sya'ban di pertengahan ya. Ada yang namanya Nisfu Sya'ban, Ustadz. Nisfu Sya'ban itu kan pertengahan bulan Sya'ban artinya ya. Betul sekali. Nah, ini karena urutannya kemarin kan Rajab, betul. Sya'ban, Ramadan. Kemarin Rajab ada yang namanya Isra Mi'raj ya. Sekarang Sya'ban ada Nisfu Sya'ban dan nanti Ramadan tentunya ya dengan keistimewaan-keistimewaannya ya. Banyak juga nanti. Namun ini saya sedikit untuk bertanya, kita gali nih rahasia apa saja nih di malam Nisfu Sya'ban ini, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang berbahagia sahabat Jaga Walungan Media, program Ngawening Rasa spesial Ramadan ya. Iya, betul. Alhamdulillah Gus Wildan, yang perlu kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kepada kita dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan. 12 bulan. Ya. Dan ini juga edukasi nih bagi sahabat Jaga Walungan Media ya, bahwa selain bulan Masehi ada yang disebut dengan bulan Hijriyah. Nah, berdasarkan kalender bulan Hijriyah ini itu kita mengambil berdasarkan perputaran bulan. Sedangkan kalau Masehi itu biasa kita sebut dengan Samsiyah atau Miladiyah gitu ya. Diambilnya dari perputaran matahari. Jadi kalau bulan Hijriyah itu yang disebut awal hari itu berbeda dengan awal harinya bulan Masehi. Kalau awal harinya di bulan Masehi ini itu jam 00.001 gitu ya. Tengah malam ya. Tengah malam itu sudah mulai awal hari. Sedangkan kalau di bulan Hijriyah justru awal hari itu masuknya adalah azan maghrib. Jadi azan maghrib itu adalah awal harinya bulan Hijriyah. Nah, berbicara tentang bulan Hijriyah ini ada 12 bulan yang sebagai orang muslim seharusnya kita hafal, wajib menghafal bulan Hijriyah. Tapi pada pelaksanaannya gitu ya di lapangan itu banyak sekali terutama Gen Z, milenial gitu ya yang belum hafal nama-nama bulan Hijriyah begitu ya, dari mulai Muharram, Safar begitu ya. Paling tidak yang mau kita edukasi adalah 3 bulan yang sedang kita
alami begitu ya, yang sedang happening kita bicarakan. Gitu. Yang pertama adalah bulan Rajab, yang kedua adalah bulan Sya'ban, yang ketiga adalah bulan Ramadan. Yang saya ingin sampaikan kepada sahabat Ngawaning Rasa, jaga walungan media adalah bahwa ada hadis yang menyebutkan innar rajaba syahrullah wa inna sya'bana syahri wa inna ramadhana syahru ummati. Kata Rasulullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kenapa? Karena pada bulan Rajab seperti yang kita ketahui ada peristiwa yang maha dahsyat mengguncang mentalnya Rasulullah. Bayangkan, sehebat Rasulullah SAW, semulia-mulianya beliau, mentalnya pernah terguncang, hatinya pernah dilanda kesedihan yang teramat dalam, yaitu ketika ditinggal dua kekasih tercintanya. Yang pertama adalah pamannya Abu Thalib, yang kedua adalah istri tercintanya yaitu Siti Khadijah Al-Kubra. Sehingga Rasulullah sedih, kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menghiburnya, healing begitu ya. Jalan-jalan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa seperti yang digambarkan begitu indah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1 begitu ya. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, pulangnya dapat oleh-oleh berupa sholat begitu ya. Begitu luar biasanya kenapa Rajab disebut dengan bulannya Allah, karena Allah mengundang langsung Nabi Muhammad begitu ya, di sela-sela kesedihannya dihibur. Bahkan ini saking luar biasanya perintah sholat itu bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk Nabi Muhammad beserta kita selaku umat. Kemudian kita tiba pada bulan Sya'ban. Makanya ada doa nih yang sangat luar biasa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Dan qadarullah hari ini adalah sebentar lagi maghrib, dimulainya malam nisfu Sya'ban. Ada apa sih di bulan Sya'ban ini begitu sangat luar biasanya? Karena kata Rasulullah SAW, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana orang-orang melupakannya, melalaikannya. Baina Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban ini di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi ngegelir gitu ya. Jadi nggak tahu bahwa di dalam bulan Sya'ban ini ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu diangkatnya buku catatan amal kita kepada Allah, sehingga orang-orang lupa. Yang di pikirannya tuh, oh Rajab kemarin sudah, tinggal kita menghadapi Ramadan. Begitu ya. Padahal di bulan Sya'ban, kata Rasulullah SAW, bahwa bulan Sya'ban ini adalah syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban Rasulullah SAW berdasarkan hadis riwayat Aisyah Ummahatul Mukminin, beliau adalah istri Rasulullah SAW, mengatakan bahwa tidak ada puasa yang Rasul kerjakan begitu lamanya melainkan bulan Sya'ban setelah bulan Ramadan. Bismillah. Jadi di bulan Sya'ban ini Rasulullah banyak berpuasa, banyak beramal soleh. Nah, di pertengahan bulan Sya'ban seperti yang dikutip Gus Wildan tadi, ada peristiwa yang namanya nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban, di mana di sana diangkatnya buku catatan amal ibadah kita melalui malaikat Raqib dan Atid yang ditugaskannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, bismillah. Itu untuk buku catatan sendiri ya. Ya mungkin berbeda dengan buku-buku kita. Betul. Hanya sebatas catatan amal ya. Catatan amal itu kan kadang untuk merespon ya. Catatan yang ditulis oleh malaikat itu kan saya pernah mendengar bahwasanya ketika kebaikan itu walaupun baru niatnya saja sudah dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, sementara berbeda dengan niat untuk melakukan kejahatan, baru niatnya saja tidak ditulis pahala. Itu gimana? Tidak ditulis dosa maksudnya. Mohon maaf. Baik.
Jadi yang perlu kita pahami, apalagi mengedukasi Gen Z, milenial dan lain sebagainya, bahwa catatan amal kita ini bukan berbentuk seperti tulisan pulpen, kemudian pensil ditulis di buku begitu ya. Bahkan kita dengan adanya tablet gitu ya, handphone gitu ya, laptop dan lain sebagainya, betapa kita bisa berkomunikasi jarak jauh gitu ya. Dengan real time gitu ya, asli orangnya, nampak wajahnya begitu ya, apalagi teknologi yang Allah ciptakan, tidak ada dusta di sana gitu ya. Sedangkan catatan manusia banyak dustanya. Ada nitip omongan jadi nambah. Kalau nitip omongan, jadi nambah omongan. Kalau nitip duit, kalau nitip duit biasanya jadi berkurang. Gak tahu siapa tuh ya. Itu ya. Biasanya itu, begitu. Itu udah lumrah ya. Ya, udah lumrah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjamin apa yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid itu sepenuhnya adalah real. Tidak ada penambahan, pengurangan, bahkan tepat waktunya, nyata kejadiannya, nanti divisualisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat begitu. Dan Rasulullah itu ingin ketika buku catatannya diberikan kepada Allah, Rasulullah mengatakan bahwa saya ingin catatan amal ketika diberikan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Begitu Gus Wildan. Jadi memang ketika kita sudah melakukan sesuatu ya, kadang lupa ya. Iya. Lupa. Udah ibarat angin lalu ya. Untuk hal-hal yang berbau maksiat. Baik. Tapi kadang ketika sudah melakukan hal yang baik mah ingat. Bahkan pengen dipuji gitu kan. Betul sekali, Masya Allah. Sementara lidah kita kadang suka tidak terasa menyakiti orang lain. Betul. Memang yang perlu kita fahami dan kita sadari bersama bahwa itu adalah sifat manusia. Manusia itu mahalul khata wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya ingin dipuji begitu ya. Itu adalah sifat manusia yang manusiawi ya. Nah, kemudian yang harus kita garis bawahi bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang seharusnya kita berpedoman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata Rasulullah SAW, amalan kita sehebat apapun, jikalau kita sampaikan dengan maksud ingin ria, maka ingatlah amalan tersebut akan hangus. Karena sifat ria itu seperti api yang membakar kayu bakar. Begitu dahsyat. Bahkan sampai jadi abu pun begitu ya. Tertiup angin, tidak ada bekas sama sekali. Udah hilang tanpa bekas. Namun begitulah sifat manusia, ingin dipuji begitu ya. Ingin disenang, ingin oleh orang lain gitu, dilihat oleh orang lain. Makanya ria itu kan kata dasarnya adalah ro'a. Artinya adalah dilihat begitu ya. Senang dilihat, senang dipuji. Begitu. Jadi bagaimana kita sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencoba terus beramal baik, itu supaya kita dalam rambu-rambu kaidah dari Allah dan Rasulullah. Nah, apa bedanya? Ini mungkin hampir tipis ya. Ya. Bedanya orang ingin dipuji dengan orang yang sedang memberikan edukasi gitu ya, pelajaran. Contoh gitu saja. Baik. Sebetulnya bedanya itu lagi-lagi dalam hal niat ya. Dalam hal niat. Karena di zaman yang begitu luar biasa ini, di akhir zaman ini, hade gorengge, sahur orang Sunda mah, teka angge gitu ya. Hade goreng. Iya. Walaupun kita sudah melaksanakan kebaikan, tetap orang akan memandang yang berbeda-beda. Seperti ada kisah menarik nih ya. Ada kisah menarik untuk sahabat jaga walungan media, ngawanding rasa spesial nisfu Sya'ban menjelang Ramadan ya. Bahwa ada seorang ayah dengan anaknya membawa keledai. Keledai itu kuda tapi dia pendek, kecil begitu ya. Enggak segede kuda. Enggak segede kuda begitu ya. Nah,
Apa yang terjadi ketika kudanya, kedelai, kok keledai sih? Keledainya dituntun, ketemu sama orang gitu ya. Orang yang lihatnya, ini gimana sih ayah sama anak ada tunggangan, kok dibiarin? Itu cuman sebatas Ya, dituntun gitu ya? tuntun aja gitu ya. Padahal itu tuh lumayan kalau dinaikin kan anaknya jadi nggak kecapean. Berarti si ayah sama si anak tuh jalan. Sama-sama jalan sambil membawa keledai itu. Oh ya udah nak, kalau begitu kamu naik ya. Si anak naik. Naik anaknya begitu ya, nunggangin keledai begitu. Sampai di jalan yang lain ketemu lagi sama orang yang berbeda. Di mulut orang nih jahatnya. Dasar anak nggak tahu diuntung, nggak tahu ayahnya capek itu nuntun keledai. Harusnya mah punya empati dong, punya adab. Seharusnya yang naik keledai itu adalah ayahnya, bukan anak. Kata ayahnya, nak kalau begitu kamu gantian ya. Yang narik keledainya, yang nuntun keledainya, biar ayah yang naik. Di jalan berikutnya, itu jahatnya omongan orang. Beda lagi omongannya. Dasar orang tua nggak tahu rasa. Itu anak yang masih kecil dibiarin nuntun. Sementara dia enak-enakan. Kan keledainya kecil, itu kasihan kalau dinaikin. Kan katanya seimbang kalau anaknya yang naik. Garuk-garuk kepala ayahnya. Ini kita harusnya gimana sih begitu ya? Karena apapun kondisi, kalau kita ingin sempurna di mata orang lain itu sulit. Bahkan kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, putra dari Abu Thalib yang saya ceritakan di awal, meninggal ketika bulan Rajab gitu ya, dihadiahi Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kalau kita sebagai seorang manusia itu tidak mampu sempurna di mata orang lain, karena baik buruknya kita di mata orang lain itu tetap tidak akan sempurna. Bismillah. Kemudian juga kita ada temen nih yang suka ngomongin orang. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ngomongnya yang baik-baik, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kita kedatangan KDM lagi. Aduh, ini tadi saya tuh udah janjian sama udah Gus janjian Wildan. sama Gus Wildan. Setelah maghrib itu mau namatin Yasin 3 kali karena Masya Allah. Ini Itu saya sudah yakin dari beberapa ini tuh ya pertemuan dengan Kang Deja ini bahwa dia tuh alumni pesantren. ya saya diajak. Oh, diajak. Saya bilang ngapain Iya. buat namatin Yasin kayak gitu. Iya. Sehari-hari aja kan jarang gitu Jarang. kan. Masya nah, kita Allah. tanyakan aja ya. Baik. Kenapa Ini tuh Pak Ustadz? Fadilah baca Yasin, Yasin 3 kali ketika malam nisfu nih. Sya'ban. Ini nih. Baik. Yang pertama, kita harus berterima kasih kepada ulama kita, para pendahulu kita. Kenapa? Begitu ulama-ulama kita sayang kepada kita, karena ketika kita ini mengoptimalisasi belajar pesantren lama, biayanya mahal, butuh waktu yang tidak sebentar, gitu ya. Ulama-ulama kita mengambil saripati-saripati dari ilmu yang dihantarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ulama-ulama kita itu hebatnya mengambil saripati-saripatinya, salah satunya mengenai malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, kenapa sih kok yang dibaca surat Yasin, bukan surat-surat yang lain? Nah, ulama-ulama kita paling tidak ada mengambil 2 hadis. Yang pertama adalah man qara'a Yasin fi lailatin ghufirallah. Barang siapa yang membaca Yasin di malam hari, itu akan Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi hebatnya para ulama kita ini, ya, baca malam nisfu Sya'ban kan malam gitu ya. Baca Yasin malam hari dapat menggugurkan dosa-dosa kita, berbuah pahala. Kenapa tidak diambil surat Yasin? Jadi fadilahnya sangat luar biasa. Yang kedua, paling tidak, kenapa ulama-ulama kita menyuruh kepada kita untuk membaca Yasin? Karena kata Rasulullah SAW, keistimewaan surat Yasin itu adalah bagaimana niat si pembacanya Allah akan kabulkan. Makanya dibedah lagi sama ulama kita. Yo,
sebelum baca Yasin niat dulu. Yang pertama, Yasin ini kita baca untuk memanjangkan umur kita. Ya. Al-Fatihah wa Yasin. Yuk baca bareng-bareng begitu ya. Hebatnya ulama kita untuk panjang umur. Kang Deja pengen panjang umur ya. Dalam keadaan taat gitu ya, dalam keadaan sehat gitu ya, panjang umur. Tapi jangan panjang-panjang banget gitu. Takutnya udah nggak ada yang ini, saya masih panjang. Nggak ada yang ngurus. Ya sesuai lah standar manusia. Kan Rasulullah standarnya 63 tahun. Ya, mau Kang Deja duluan, saya belakangan juga nggak apa-apa ya. Kemudian niat yang kedua nih. Niat yang kedua, ulama kita begitu hebatnya, masyarakat kita ini ya butuh yang namanya dengan rezeki. Makanya yuk kita niatin Yasin yang kedua supaya kita dapat rezeki yang banyak, halal, lagi barokah. Tuh banyak ya. Yang dimintanya tuh banyak. Udah gitu halal, udah gitu berkah gitu ya. Kurang apa permintaan? Coba. Dan kita nggak boleh malu-malu. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku gitu ya, sebanyak-banyaknya permintaan aku akan kabulkan. Itu jangan takut. Makanya ulama kita, yo minta rezeki yang banyak, halal lagi barokah, Al-Fatihah wa Yasin, ayo baca bersama begitu. Kemudian yang ketiga, niatkan untuk apa? Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak amal ibadah kita yang sudah kita lakukan, ending-endingnya nggak diterima, Kang Deja. Masya Allah, capek gitu ya, kita ibadah sholat, ibadah puasa, sedekahnya pengen dipuji. Sholatnya di hadapan mertua begitu khusyuknya. Mertuanya nggak ada, sholatnya begitu cepatnya. Kayak dirijennya. Kayak dirijen gitu. Kemudian yang ketiga gitu, sedekah, sholat, ibadah yang lainnya begitu. Ingin dipuji. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika amal kita ingin dipuji, habislah amal kita. Seperti kayu bakar yang dibakar oleh api gitu ya, cepat sekali. Bahkan debunya pun hilang ditiup angin, tidak berbekas. Begitulah hebatnya. Makanya baca Yasin 3 kali begitu. Karena barang siapa membaca Yasin dengan niat, maka Allah akan kabulkan sesuai apa yang dia niatkan. Pajero Dakar gitu. Oh betul, Masya Allah. Ya. Saya mending Alphard. Jadi hebat-hebatnya permintaan kita, Allah Maha hebat untuk mengabulkannya. Gitu. Tapi itu Pak Ustadz, ya. Yang kalau misalkan dalam baca Yasinnya itu, ini nih contohnya. Oh iya, temen Adeja, kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Al-Qur'an yang malah surat gitu bacanya itu gimana? Jadi saya baru dengar baca Yasin begitu. Ini itu ini apa namanya versi ini ya. The Flash. Iya, tapi nyontoinnya udah handal banget kayaknya. Kebiasaan juga. Saya betul kayaknya ini, kalau kita ulik nih kayaknya betul alumni pesantren nih. Iya. Yang itu pesantren kilat gitu. Nah, yang perlu kita pahami bahwa ada kaidah di dalam Al-Qur'an gitu ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Nah, ini Sayyidina Ali, kenapa sih Ustadz ngutip terus Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ini adalah babul ilmi. Pintunya ilmu pengetahuan itu ada di Sayyidina Ali. Yang Sayyidina Ali mengatakan bahwa yang disebut dengan tartil adalah membaca Al-Quran sesuai dengan makharijil hurufnya, sesuai dengan tajwidnya. Jadi kalau ada bacaan Al-Quran kayak F1, kayak tadi kecepatannya tidak sesuai makharijil hurufnya, tidak sesuai dengan tajwidnya, maka itu tidak disebut dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu kan kayak kita dialog dengan Allah. Gitu kan ya? Masa kita ngomong dengan presiden aja penuh dengan wibawa? Gitu ya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi bacalah Yasin dengan baik gitu ya, sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya, begitu. Menang dan 3 kali Yasin bisa beres 10 menit. 10 menit. Masya Allah.
Rekor muri ya. Yang kedengeran tuh Yasin sama Turjaun udah. Andal banget. Turjaun. Canggih ya. Canggih sekali ya. Jadi untuk sahabat Jaga Walungan Media ingat Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi berbicara Al-Quran itu kalam Allah itu ya dengan bahasa Allah ya. Dengan bahasa yang baik, yaitu tadi waratilil Qur'ana tartila, harus tartil. Begitu. Nah, selain baca Yasin, ya, kebiasaan apalagi nih malam nisfu Sya'ban tuh? Iya, yang terjadi di masyarakat kita bahwa nisfu Sya'ban ini adalah menggelar sholat nisfu Sya'ban, menggelar baca Al-Quran, kemudian diakhiri dengan berbagi makanan, gitu ya. Itu tidak salah. Namun mengkhususkan sholatnya, diniatkan sholat nisfu Sya'ban, tilawahnya tilawah nisfu Sya'ban, sedekahnya sedekah nisfu Sya'ban, di luar itu hilang, itu yang tidak boleh. Ya, karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa inna Sya'bana syahri, sekali lagi bulan Sya'ban ini adalah bulanku, kata Rasulullah. Maka di sana Rasulullah memperbanyak ibadah sholat, memperbanyak ibadah puasa, memperbanyak sedekah. Bukan berarti itu diniatkan khusus hanya bulan Sya'ban, gitu ya. Bagus sholatnya, bagus sedekahnya, bagus baca Yasinnya, tapi diniatkan bukan hanya di bulan Sya'ban saja, begitu ya. Kan yang terjadi di kita itu selepas itu beres gitu ya, tidak lagi sholatnya dikerjakan. Bahkan nauzubillah ya, sholat wajibnya tidak kita kerjakan. Jadi karena mengejar catatan aja gitu kan ya. Betul. Pergantian catatan gitu. Biar bagus di akhir sama di awalnya gitu. Kayak kenang ya. Tengah-tengah mah aku mangke. Gitu. Ya setidaknya di malam nisfu Sya'ban nggak boleh ngobrolin orang lain. Nah, nggak boleh Menggunjing. nggak boleh menggunjing, apalagi ngomongin itu. Kecuali yang fakta. Saya yang takut ya. Soalnya ini teman saya nih luar biasa nih. Iya. Orang yang suka mancing. Oh ya, mancing apa tuh? Mancing keributan. Makanya saya ajak ke sini. Iya, paling tidak ada pencerahan ya. Paling tidak. Betul sekali. Ya minimalnya malam nisfu Sya'ban itu kita banyak kebaikan. Iya, karena sesuai dengan programnya yang ngawening rasa Betul, ya, ngabe beres betul. rasa urang. Ngabe beres rasa, karena rasa itu kan kayak kopi nih. Manis ya. Iya. Tapi kalau belum dicoba ya belum tahu nih manis enggak gitu. Oh, betul dicoba. sekali. Makanya ini, yuk kesini yuk kita ngobrolin rasa di sini Iya, gitu kan. betul Akhirnya kan sekali. Supaya kita juga kan secara kualitas keimanan itu langkung saya. Langkung saya itu kan lebih baik Lebih gitu. baik. Lebih Betul baik. sekali. Karena yang disebut dengan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan gitu. amin amin. Iya. Gimana, sudah merasa langkung saya? Insya Allah sudah. Sudah ya. Alhamdulillah. Merasa lebih baik ya, lebih fresh Lebih ya. baik. Jadi sekarang itu ada kerinduan untuk diceramahin Pak Ustadz. Hari ini nih belum dengar ceramah Iya, Pak Ustadz gitu. nih. Nah, jadinya sampai nyari ke atas. Nyari. Iya. Untungnya diajak sama Gus Wildan. Ya, nisfu Sya'ban ngaji Oh, Yasin. iya, namatin Yasin gitu. Yuk. Saya udah latihan tadi, saya Ya. 15 menit 3 kali gitu. Yasin. Masya Allah. Tapi masih kalah sama itu 10 menit 10 itu menit. sama 15 menit. Tapi sebetulnya Pak Ustadz bisa semenit 3 kali. Iya. Yasin. 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 Masya Allah. Dia baca Yasin kan? Iya, betul. Baca awal Yasin. Yasin Baca. Turjaun. Kalau itu lebih banyak lagi pahalanya. 2 kata itu luar biasa ya, alhamdulillah. Jadi Ustadz, ini saya terima kasih banget Siap. ya untuk pencerahannya. Karena memang sejatinya ketika kita belum merasakan apa yang dalam pikiran ini, kadang kalau belum tersampaikan tuh susah gitu. Iya. Makanya harus disampaikan, dan juga mungkin para pemirsa di manapun berada, mungkin banyak hal-hal yang belum diketahui ataupun yang belum bisa dicerna ya, karena memang logika kita berjalan nih terus berputar gitu, sementara kadangkala kenyataan itu lebih pahit ya. Wah, Quotes hari ini. kuat hari ini. Ya, jadi insya Allah ya, kita tidak akan berhenti sampai di sini, karena kedepannya banyak ya program Insya Allah, Rasa, insya Allah. apalagi untuk
menyambut datangnya bulan Ramadan ya. Tentunya kita punya waktu setengah bulan lagi nih Ustaz, ya, Insya Allah. untuk mempersiapkan itu semua. Dan tentunya mungkin apapun yang kita pakai nih outfit hari ini gitu kan, tidak menjamin ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena yang menentukan itu kan di sini ya, Betul sekali. dada. Dalamnya Hati, ya, dalamnya hati ya. Ketakwaan kita, betul. Makanya ketika dunia mau berantakan, mari kita ngawaning rasa. Mungkin dicukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Allah akan mencatat seluruh ya amaliyah kita melewati malaikatnya, dan tadi seluruh catatan itu akan dikumpulkan dalam 1 tahun ini di malam nisfu Sya'ban. Artinya jilid terakhir untuk membuka jilid pertama berikutnya, mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan. Amin. Dan terus dalam kebaikan. Insya Allah untuk mencapai hal itu perlu dilatih, perlu dijadikan kebiasaan, dan insya Allah kebiasaan tersebut akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.